Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Gesa Berlianto. Di sini saya akan menggantikan Bapak Abdul Karim Lubis sebagai guru sejarah kebudayaan Islam selama 40 hari ke depan. Nah, saya adalah mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung semester 7 yang bertugas mengajar di MA Muhammadiyah Sukarame. Nah, dimohon kepada anak-anak untuk kerjasamanya dan perhatiannya terhadap pelajaran ini ya. Sebenarnya Bapak juga ingin tatap muka dengan kalian. Bapak ingin melihat wajah tampan kalian, wajah cantik kalian, tapi apalah daya, kondisi yang menuntut kita tidak bisa untuk bertatap muka. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini kita adakan secara daring ataupun online ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di PPT, di sini ada proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Nah, ini di bab 1 ya, kelas 11. Lanjut. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah bagaimana Bani Umayyah itu berdiri, kita bahas dulu nih silsilah Bani Umayyah. Sebelumnya, kawan-kawan ada yang tahu belum kenapa namanya Bani Umayyah? Belum. Karena nama Bani Umayyah itu diambil dari seorang petinggi Quraisy pada zaman Arab Jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syab bin Abdul Manaf. Nah, Umayyah ini masih tergolong kerabat Rasul. Nah, beliau ini masih sahabat Rasul karena ayahnya Rasul, Abdul Muthalib, itu masih anaknya dari Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf adalah moyangnya dari kedua Bani ini, Bani Hashim, Baninya Rasulullah, dan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini juga memegang peranan cukup penting dalam tatanan negara Islam. Contohnya seperti di saat zaman Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, perluasan negara yang dilakukan oleh umat Islam sangat luas. Umar seringkali memenangkan perang sehingga membutuhkan banyak tenaga untuk mengurus daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Nah, salah satu contoh yang menjadi gubernur, kalau bahasa Indonesia gubernur ya, di sini ada Muawiyah dan Yazid. Mereka ini semua memegang peran penting di Syria. Nah, pada saat kekhalifahan Umar, Muawiyah dan Yazid ini tidak berani macam-macam. Karena apa? Seperti kita sudah tahu ya, sifatnya Umar yang tegas, berani, dan sangat ditakuti membuat mereka tidak berani macam-macam. Apalagi korupsi, kolusi, nepotisme itu mereka tidak berani ya. Nah, pada saat zaman Utsman, mereka masih menjabat sebagai petinggi-petinggi daerah. Akan tetapi saat itu Utsman 6 tahun awalnya ia sukses membangun tatanan negara dengan cemerlang. Tetapi tahun-tahun berikutnya, karena beliau sudah uzur ya, udah berumur, diambil alih pemimpinannya sama Marwan bil Hakam. Nah, di sini saat Marwan bil Hakam ini menjadi sekretarisnya Utsman bin Affan, beliau menerapkan KKN secara terang-terangan. Nah, keluarga-keluarganya diangkat sebagai petinggi-petinggi. Dari sinilah benih-benih kehancuran sudah mulai. Nah, pada saat zaman Ali, inilah yang akan kita bahas di materi. Proses lahirnya Bani Umayyah 1. Bani Umayyah sendiri didirikan di kota Ilyat, sebuah kota kecil di Damaskus, tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti yang kita tahu ya, Abi Sufyan salah satu orang yang memusuhi Rasul. Sudah banyak cara dia memusuhi Rasul. Dengan contohnya perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, itu semuanya dikepalai oleh Abu Sufyan di balik dalangnya. Sebenarnya ada perseteruan ya di antara moyang mereka. Saat Umayyah dengan Abdul Muthalib, ayahnya Rasul, pada saat itu ayahnya Rasul, Abdul Muthalib, menemukan kembali mata air Zam-Zam. Nah, pada saat itu Bani Umayyah ingin ini juga
mengurus air Zam-Zam tersebut, tetapi Bani Hashim menolak dan akhirnya Bani Umayyah hijrah ke Damaskus. Nah, Bani Umayyah ini juga termasuk salah satu orang penting lah di Arab Jahiliyah. Salah satu orang kaya, pintar menulis, pintar membaca. Pada saat itu masih jarang orang yang bisa menulis dan membaca. Lahirnya Bani Umayyah diperkirakan oleh sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pada saat Utsman bin Affan wafat dan Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, Bani Umayyah tidak senang dengan diangkatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, karena tidak senang ini, mereka menyebarkan fitnah. Nah, fitnahnya apa? Mereka memfitnah Ali yang membunuh Utsman. Terdengar nih pada masyarakat Arab nih beritanya, udah luas. Petinggi-petinggi Islam pada saat itu pula percaya dengan hasutannya Muawiyah ini. Salah satunya Siti Aisyah, istri Rasulullah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka dengan tegas menyatakan perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat diminta pertanggungjawaban, Ali bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan, "Saya tidak tahu menahu tentang kematian Utsman." Makanya pada saat itu mereka langsung menuntut perang. Dan disebut dengan Jamal. Kenapa perang Jamal? Dilihat di gambar ya. Karena Aisyah mengendarai unta, sedangkan Ali dengan kuda ya. Pada saat perang Jamal ini kemenangan berada di pihak Ali, karena mayoritas penduduk Muslim pada saat itu dengan penuh mendukung Ali bin Abi Thalib. Lalu apa respon Muawiyah ketika ia sudah kalah? Dia tidak menyerah. Dia tetap melanjutkan perangnya, dia tidak mau kalah. Dia menyiapkan pasukan yang lebih besar lagi dan menantang Ali dengan terang-terangan. Lalu Ali menerima tantangan tersebut dengan membuat pasukan yang lebih besar juga. Di situ banyak sekali yang menjadi korban. Ini termasuk perang saudara ya. Salah satu sejarah kelam umat Islam yang terjadi. Semoga ke depan tidak akan ada lagi perang saudara seperti ini. Perang tersebut disebut dengan perang Siffin. Nah, kenapa disebut perang Siffin? Karena perangnya terjadi di daerah Siffin, sebuah bukit kecil perbatasan antara Damaskus dan Madinah. Nah, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib yang memenangkan perang Siffin ini. Lalu apa respon Muawiyah? Dia tetap tidak terima. Dia mengajak damai dengan menombakan Al-Quran. Lalu saat Ali melihat ini, setuju ya untuk berdamai. Nah, terus terjadilah diskusi atau perundingan di antara dua kubu ini, kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Kubu Muawiyah diwakilkan oleh Amr bin As sebagai juru bicara, sedangkan kubu Ali diwakilkan dengan Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicara. Dan kemudian hasil dari musyawarah tersebut adalah menurunkan Ali sebagai khalifah. Nah, perjanjian tersebut disebut dengan arbitrase. Lalu tibalah di saat Muawiyah naik jabatan menjadi khalifah yang baru, menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu yang pertama berdiri menyatakan diturunkan Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau memproklamasikan turunnya Ali sebagai khalifah. Kemudian Amr bin As berdiri dan mengangkat Umayyah sebagai khalifah yang baru. Nah, sifat damai Ali ini tentunya sangat dikecam oleh umat Islam pada saat itu. Sehingga umat Islam terpecah menjadi 3 bagian. Ada kaum Khawarij, kaum Syiah, dan kaum tengah-tengah. Nah, kaum Khawarij ini yang menolak keras perdamaian, Syiah ini yang mendukung, dan di tengah-tengah ini yang netral. Gitu.
Mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Besok kita lanjutkan lagi dengan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Di situ ada fase kemajuan, fase kemunduran. Untuk hari ini cukup sekian dulu yang kita pelajari, yaitu silsilah dan sejarah terbentuknya Bani Umayyah I. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi